Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas lagi tentang materi 1.3 tentang pembiayaan program. Ketika sebelumnya kita sudah membahas tentang SDM dan juga aset ya. Untuk yang poin yang ketiga ini, materi ketiga kita akan membahas tentang pembiayaan program. Apa sih itu yang disebut dengan pembiayaan program ya? Pembiayaan program. Pembiayaan program itu adalah pembiayaan program yang dimaksud dalam materi ini adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh detik peduli dengan frekuensi satu kali atau memang rutin berkelanjutan sebagai sumber pendanaan program. Jadi ini tidak ini bisa satu kali atau bisa berkali-kali rutin dengan setiap bulan dikeluarkan dananya gitu ya. Itu. Lalu sumber dana. Nah, ketika berbicara dengan miskat, maka sumber dananya memang identik memang dengan zakat ya, walaupun tidak masalah ketika memang sumber dananya itu dari infak, tidak jadi masalah. Ya, misalkan zakat yaitu terikat asnaf dan harus ada PM-nya agar berpindah status. Nah, memang kalau zakat ini memang idealnya nanti digulirkan dalam bentuk dana keanggotaan. Nah, nanti kita coba, nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang konsep dana keanggotaan. Tapi untuk zakat ini memang tadi harus ada PM-nya agar berpindah status dananya. Lalu ada infak. Nah, infak ini adalah ada infak tidak terikat. Infak ini adalah tidak terikat asnaf atau boleh untuk masyarakat umum. Sehingga boleh ada PM, boleh juga diberikan kepada instansi atau lembaga. Nah, jadi ketika misalkan tadi di awal kita membahas tentang di pertemuan tentang pembahasan tentang aset itu ada hibah. Nah, hibahnya itu boleh untuk lembaga dari apa? Misalkan dari dana infak. Karena tadi kalau zakat ini harus ada PM-nya, karena harus ada kepemilikannya. Kalau infak ini kan tadi boleh untuk siapapun, tidak terikat oleh asnaf, sehingga termasuk juga tidak masalah juga misalkan diberikan kepada, tidak harus perseorangan tapi boleh juga ke instansi ataupun ke lembaga. Bentuk-bentuk zakatnya bisa zakat personal ataupun zakat perusahaan. Yang selanjutnya infak. Infak ini bisa infak umum, jadi bisa digunakan juga, atau memang infak terikat ya. Atau juga dana CSA. Dana CSA ini kan memang biasanya masuknya dan infak terikat ya, infak terikat atau dana CSA. Item yang dibiayai. Nah, apa saja sih yang dibiayai oleh yang harus dibiayai oleh nasabah peduli? Yang pertama adalah biaya anggota. Nah, biaya anggota ini ada namanya dana bergulir. Yang kedua, biaya pendampingan. Ketiga, biaya pelatihan. Yang keempat, biaya branding. Yang kelima adalah biaya rekrutmen anggota. Nah, kalau di Kokmu sebagai lembaga yang menjalankan program Miskat ya untuk di beberapa wilayah, kita menggunakan untuk yang biaya anggota ini kita sebutnya biaya keanggotaan, dibuat sebagai paket dana keanggotaan. Nah, tapi kan tidak ya, mungkin di beberapa cabang yang lain juga mungkin ada kemungkinan juga tidak mengadopsi paket dana keanggotaan, tapi pengennya misalkan langsung aja, misalkan biaya-biaya ini dirinci nanti, misalkan pengeluarannya tidak santri secara bertahap dan ataupun yang lainnya. Dan tapi setidaknya untuk biaya anggota ada 5 poin ini ya: dana bergulir, pendampingan, pelatihan, branding, dan juga rekrutmen anggota. Yang kedua biaya yang harus dibiayai yaitu adalah biaya operasional harian. Biaya operasional harian ini yang pertama adalah menyangkut tentang beban gaji dan tunjangan SDM. Ya, apalagi tadi misalkan si SDM itu terpisah ya. Idealnya memang fokus terpisah dari tim yang ada di Lipi Peduli. Jadi biar fokus, biar efektif efisien ya dari pengelolaannya. Yang kedua, beban biaya belanja kantor bulanan, misalkan harus ada bayar listrik, bayar air, bayar internet, itu nanti masuk ke beban biaya belanja kantor. Ada pembelian inventaris nanti masuk ke situ.
ada sewa kantor, ada biaya pelatihan dan pendampingan SDM. Nah, ini kita SDM juga kan pasti perlu adanya pelatihan ya ataupun juga pendampingan. Ini juga masuk ke situ. Dan termasuk juga biaya sistem keuangan. Biaya sistem keuangan. Sistem keuangannya kan nanti tergantung apakah mau yang sistemnya Excel yang biasa atau menggunakan yang web based. Tapi tetap itu kan disebutnya sistem. Sistem itu mau sesederhana apapun itu pasti ada setidaknya kan harus ada biaya lah ya. Ada biaya pembuatan gitu ya, pembuatan atau pemaintanan. Oke, ini eh, untuk materi yang ini ya, materi untuk yang biaya. Ini biaya-biaya ini tadi bisa digulirkan dalam bentuk satu kali ataupun boleh beberapa kali. Ya, beberapa kali dalam artian kalau misalkan dana bergulir ini kan pasti kalau biaya anggota ini kan pasti nanti tidak cukup nih satu kali, tapi harus beberapa kali. Saya continue ya disiapkan ya. Walaupun misalkan satu PM hanya menerima satu kali, gitu ya. Tapi misalkan si pendananya harus disiapkan selama misalkan ya 1 tahun itu setiap bulan harus disiapkan. Jadi misalkan bulan ini 10 orang penerima manfaat, bulan depan 20 lagi 20 penerima manfaat baru gitu ya. Jadi nanti apa maksudnya yaitu relatif sering itu pasti akan yang sifatnya nanti terikat dari sisi target ya target. Kalau beban gaji dan operasional ini kan pasti nih pasti tiap bulan wajib dikeluarkan gitu ya. Kalau biaya anggota kan pasti dikeluarkannya ketika memang ada anggota barunya yang bergabung ya. Ketika tidak ada anggota bergabung maka kan biaya anggota ini tidak dikeluarkan. Tapi ketika biaya operasional ini kan mau tidak mau nih, mau ada anggota bergabung ataupun tidak bergabung, maka biaya operasional ini tetap harus dikeluarkan. Itu yang bisa disampaikan untuk materi yang lain. Untuk 1.3 tentang pembiayaan program. Untuk nominalnya sengaja saya tidak singgung di sini karena nanti untuk masalah nominal ini pasti nanti akan berbeda-beda nih tergantung dengan kebijakan yang berlaku nih di DT Pedulinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.